Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan 16 Mei 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Masailu al-Qadar, Masailul Qadar, memahami takdir atau permasalahan-permasalahan seputar takdir. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Kajian Islam ilmiah ini bukan tausiah, pemberian wasiat, atau bukan nasihat singkat, tetapi dia adalah muhadharah ilmiah, kajian Islam ilmiah, yang mana seorang muslim di dalam kajian Islam ilmiah belajar ilmu agama Islam sehingga dia lebih pintar tentang agama Islamnya, dan kemudian dengan ilmu tersebut bisa beramal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan nasihat singkat, kemudian tausiat singkat, tidak mendalam. Adapun kajian ini insyaallah taala akan mempelajari secara mendalam di waktu yang cukup ini tentang takdir Allah Subhanahu wa taala dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di akhir kajian nanti saya akan bagikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
berupa ujian bagi siapa saja yang berhadir di kajian saat ini. Jadi kita para asatidzah ingin merubah suasana kajian tabligh akbar dengan kajian Islam ilmiah. Karena sudah sering tabligh akbar dengan kajian lepas, kemudian ngajinya cuma ngaji nguping, masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Bukan sebagai ilmu yang mendasar di dalam diri seorang muslim. Sedangkan kita dulu dididik oleh para ustadz-ustadz senior, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, rahimahumullah wa hafizahum, adalah belajar ilmu agama, bukan hanya sekedar tabligh akbar, nasihat apalagi atau tausiat apalagi, tapi belajar ilmu agama, mengenali tentang takdir-takdir Allah dengan dalil-dalilnya, dan juga berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan takdir tersebut. Dan inilah yang membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lain yang hanya tabligh akbar kemudian selesai. Di dalam tabligh akbar ada yang menangis, ada yang tertawa sesuai dengan retorika sang pendakwah. Adapun dakwah salafiyah terkadang tidak keluar satu air mata pun di dalamnya, tapi dia lebih banyak belajar tentang ilmu agama Islam, mendalam, intensif intensif dan sistematis. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini semakin mengajarkan kepada para jamaah sekalian bahwa ketika seorang masuk ke dalam dunia dakwah salaf, dunia dakwah sunnah, yang paling patut dia kerjakan adalah belajar ilmu agama. Dan ilmu agama secara mendasar, intensif, sistematis tidak didapat dari video-video pendek, reels, short, atau video-video di platform TikTok. Tetapi belajar ilmu agama, duduk bersimpuh di hadapan para pengajar dalam sekian waktu yang lama. Kemudian setelah itu diuji. Oleh karena itu nanti akan ada link ujian, semuanya mempunyai HP pintar, kemudian menjawab sendiri dan dapat nilai sendiri. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama adalah di dalam permasalahan takdir. Mengapa kita belajar permasalahan takdir? Jawabannya adalah yang paling utama dari belajar masalah takdir yaitu agar seseorang terlepas dari kesyirikan. Agar seseorang terlepas dari kesyirikan. Karena kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah berupa orang-orang falasifah, ahli filsuf, kemudian juga kelompok kaum majusi yang disebut dengan majusiyah, kemudian iblisiyah dan musyrikiyah, mereka semua mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang belajar takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka tujuannya adalah agar mengikhlaskan kekuasaan, penciptaan, pengaturan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kaum falasifah, ahli filsafat, yang mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta kebaikan, sedangkan keburukan adalah ciptaan dari Tuhan yang lain. Adalah ciptaan dari Tuhan yang lain. Sebagaimana kaum Majusiyah di dalam perkara takdir, mereka menganggap bahwa cahaya
adalah pencipta kebaikan, sedang kegelapan adalah pencipta keburukan. Jadi mengapa kita belajar tentang takdir agar terlepas dari kesyirikan? Kesyirikan ada yang mencipta, berkuasa, mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua yaitu mengapa kita belajar takdir agar kita senantiasa di asas konsistensi iman baik saat lapang ataupun saat dalam keadaan sulit. Baik saat lapang seseorang mendapatkan nikmat, anugerah, harta, tahta, wanita, kesehatan, maka dia tidak sombong, dia tidak congkak, dia tidak angkuh terhadap orang-orang yang di bawahnya. Kenapa? Karena dia meyakini betul bahwasanya semua kelebihan, karunia, anugerah yang dia dapatkan itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia tidak bakhil, kikir, pelit, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza massahul khairu manu'a, yang artinya jika mendapatkan kebaikan maka dia menahan kebaikan tersebut, dia tidak bagi-bagi. Begitu juga ketika dia dapatkan kelapangan, harta, tahta, maka dia tidak bakhil kepada orang lain karena dia yakin bahwasanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila dia mendapatkan keburukan seperti rasa takut, resah, gelisah yang mana dihadapi oleh kebanyakan para pemuda Gen Z di zaman sekarang. Resah, gelisah, insecure, was-was karena saking banyaknya dia melihat orang sakit, dia takut, dia resah, dia gelisah. Jangan-jangan saya kena penyakit seperti dia. Melihat orang miskin, dia takut, resah, gelisah. Jangan-jangan saya nanti miskin seperti dia. Sebaliknya, ketika dia melihat orang yang dilapangkan hidupnya, sehat badan, kaya, kemudian diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun juga was-was. Dia resah, dia gelisah, dia insecure. Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Kenapa hidup saya segini-gini saja? Jadi, apabila seseorang tertimpa rasa resah, gelisah, atau rasa takut, rasa lapar, kemudian kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan, kemudian kekurangan makanan. Maka apabila dia mendapatkan ini dan dia memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, dia akan tetap di dalam konsistensi iman. Dia tidak putus asa, al-ya's, karena dia yakin betul bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Wa'lam annal karba ma'al farj. Wa'lam annal faraja ma'al karbi. Dan ketahuilah bahwasanya jalan keluar setelah ada kesulitan. Jalan keluar setelah ada kesulitan. Maka sebab yang kedua mengapa kita belajar takdir dan lebih ingin memahami lagi takdir agar terdapat konsistensi iman, baik saat lapang, nyaman, sehat, seperti di dalam pepatah Arab mengatakan inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun ayya mafsadah. Sesungguhnya masa muda, luang waktu, dan kelapangan hidup ini adalah merusak dan sangat merusak bagi seseorang. Maka orang yang tahu takdir Allah Subhanahu wa taala, kelapangannya, masa mudanya, waktu luangnya tidak membuat dia rusak. Dia tidak ujub, dia tidak merasa paling hebat, dia tidak sombong, meremehkan orang lain, dia tidak angkuh, menghina orang lain. Begitu juga ketika dia mendapatkan kesulitan hidup, kelaparan, rasa resah, gelisah,
kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan makanan, maka dia tidak putus asa. Dia tidak putus asa, dia tidak patah semangat, dia senantiasa selalu optimis, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena dia beriman kepada takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Apa saja yang menimpa dari musibah di bumi atau pada diri kalian, melainkan telah tertulis di dalam kitab sebelum terjadinya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian tidak putus asa atas apa yang terlewat dari kalian dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai setiap orang yang sombong dan angkuh. Kemudian sebab yang ketiga, mengapa kita belajar tentang takdir ini adalah agar kita semangat untuk beramal saleh dan ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk beramal saleh. Kenapa? Karena seseorang tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bahwa pena sudah diangkat dari Lauhul Mahfuz, kemudian lembaran-lembaran dalam Lauhul Mahfuz sudah kering, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, "Fa fimal amal?" Kalau begitu untuk apa beramal? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah, sesungguhnya setiap orang dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Orang yang percaya takdir, maka dia akan senantiasa semangat, gigih untuk mengerjakan apa saja yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Dia senantiasa tidak pernah malas. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jazan." Artinya, sungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa saja yang bermanfaat untukmu dan minta pertolonganlah kepada Allah dan janganlah kamu malas. Ini sebab yang ketiga mengapa kita mempelajari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang selanjutnya adalah yaitu seseorang jika mengenal betul, memahami dengan benar takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akhirnya mengetahui kadar dirinya. Wa man 'arafa qadra nafsihi faqad rahimallah. Siapa yang mengetahui kadar dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala telah merahmatinya. Orang yang beriman kepada takdir, dia mengetahui hakikat dirinya sebagai manusia yang lemah, yang sangat memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah sombong, congkak, takjub dengan apa yang dia capai, karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya, dan dia tidak pernah putus asa, kemudian patah semangat, kemudian berhenti beramal, karena dia tahu bahwasanya mungkin saja takdirnya untuk mendapatkan jalan keluar sebentar lagi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Ajiba Rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi." Allah takjub dengan putus asanya para hambanya, padahal jalan keluarnya sebentar lagi. Hari ini dia bunuh diri atas semua permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya, padahal besok ada jalan keluar, tetapi dia berputus asa. Nah, orang yang beriman kepada takdir senantiasa dia tahu kadar dirinya. Dia tahu dia adalah manusia
yang lemah, yang memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia lemah, makanya dia tidak bersombong diri dan menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Sedangkan manusia dia manusia, maka dia tidak akan pernah mengangkat dirinya dari derajat selain manusia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya seseorang ketika beriman kepada takdir dan memahami takdir dengan sebaik-baiknya, maka dia akan sangat khawatir untuk mendapatkan su'ul khatimah, yang menyebabkan akhirnya dia senantiasa perhatian kepada amal saleh dan berusaha selalu menjauhi hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak tahu kapan kematian datang kepadanya dan bagaimana kematian tersebut datang kepadanya. Apakah dia beramal saleh ataukah dia beramal talih, beramal buruk. Maka orang yang beriman kepada takdir, memahami takdir, senantiasa dia ala hadar, senantiasa perhatian dan takut mati di atas su'ul khatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seseorang yang pergi ke sebuah tempat. Innallaha idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba, maka Allah akan jadikan hamba tersebut mempunyai hajat di tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk hamba tersebut hajat di tempat tersebut. Maka hati-hati kalau kita pergi kemanapun, jangan-jangan itu adalah terakhir hidup kita di tempat tersebut. Maka orang yang memahami takdir, dia akan sangat-sangat perhatian dengan apa diakhiri hidupnya. Sekelas Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhaddisin, tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, "Inni akhafu an uslabal iman 'indal maut." Aku sangat takut dicabut keimanan saat kematian. Dan syaitan tidak akan membiarkan seseorang dalam keimanannya sebelum ruhnya berpisah dari jasadnya. Kisah Imam Ahmad rahimahullah menjadi pelajaran besar bagi kita. Ketika beliau dalam keadaan sekarat, kemudian datang syaitan, kemudian mengganggu Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah berkata, La ba'du, la ba'du. Anaknya Abdullah bin Imam Ahmad yang tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh bapaknya bertanya, Wahai bapakku, apa yang engkau katakan tadi? Maka Imam Ahmad rahimahullah bercerita bahwasanya syaitan dalam keadaan aku sedang sekarat memujiku. Sesungguhnya engkau sudah futtani, kata syaitan. Futtani artinya engkau sudah terlepas dariku. Futtani, engkau sudah terlepas dariku. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan la ba'du, belum saatnya. Engkau pasti masih bisa menyelewengkanku dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak akan pernah selesai urusannya, permusuhannya dengan iblis dan syaitan sebelum rohnya berpisah dari jasadnya. Nah, ini semua dipahami dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 99, "Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Tidak ada yang merasa aman dengan makar dari Allah kecuali orang-orang yang merugi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Al-mu'minu ya'malu bit-ta'at wa huwa mushfiqun wajilun khaif wal fajiru ya'malu bil ma'asi wa huwa amin." Orang beriman
mengerjakan ketaatan-ketaatan, tetapi qalbunya takut, khawatir tidak diterima di amal ibadahnya tersebut. Sedangkan orang yang banyak dosa mengerjakan maksiat dan dia merasa aman. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, al-mu'minu yajma'u bainal imani wal khauf, wal munafiqu yajma'u bainal ma'siyati wal munafiqu yajma'u bainal ma'siyati wal amn. Yang artinya orang beriman mengumpulkan di dalam dirinya ke amal saleh dan ketakutan tidak diterima amal saleh tersebut. Sedangkan orang munafik mengumpulkan di dalam dirinya maksiat dan rasa aman terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memahami takdir tidak akan seperti itu hidupnya. Dia senantiasa khawatir akan akhir hidupnya, dia senantiasa berharap akhir hidup amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyebab-penyebab mengapa kita mempelajari takdir pada kesempatan pagi ini. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Kemudian poin yang selanjutnya adalah pengertian takdir. Pengertian takdir. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir ada dua kata, al-qadha dan al-qadar. Al-qadha artinya adalah berkata Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, beliau mengatakan al-qadha faslul amri qawlan kana dhalika aw fi'lan. Qadha adalah perbuatan sebuah perkara. Perbuatan sebuah perkara, baik itu berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Qadha artinya adalah faslul amri, perbuatan sebuah perkara, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 200. Fa'idha qadaitum manasikakum, jika kalian telah melakukan qadha atas manasik-manasik kalian. Artinya, jika kalian telah menyelesaikan manasik-manasik kalian. Ini yang dimaksud dengan qadha, yaitu perbuatan atas sebuah perkara, penyelesaian atas sebuah perkara, baik ucapan ataupun perbuatan. Baik ucapan ataupun perbuatan. Adapun qadar, maka qadar artinya adalah secara istilah syariat ma qaddarahu Allahu fil azal an yakuna binaan ala ilmihi sabiq, ma qaddarahu Allahu fil azal an yakun binaan ala ilmihi sabiq bil asya'i qabla kauniha wa kitabatihi laha qabla khalqiha. Qadar adalah apa saja yang ditetapkan oleh Allah pada masa azali untuk terjadi. Apa saja yang ditetapkan oleh Allah pada masa azali untuk terjadi, sesuai dengan ilmu Allah yang terdahulu terhadap segala sesuatu sebelum terjadinya, dan penulisan hal tersebut sebelum diciptakannya. Itulah takdir
atau qadar secara istilah syariat. Apa saja yang Allah tetapkan. Jadi kata kunci dari qadar adalah penetapan. Sedangkan kata kunci dari qada adalah pelaksanaan. Saya ulangi, kata kunci dari qadar adalah penetapan dan kata kunci dari qada adalah pelaksanaan. Berarti mana yang lebih dahulu? Qadar atau qada? Qadar. Qadar yang lebih dahulu. Allah menetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdir-takdir seluruh makhluk. Kemudian jika sudah terjadi ketetapan tersebut, maka itulah qada. Itulah qada. Kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beriman kepada takdir baik dan buruknya, beriman kepada qada dan qadar baik dan buruknya, hukumnya adalah wajib. Bahkan dia salah satu dari rukun iman yang 6. Hukumnya adalah wajib, bahkan dia salah satu dari rukun iman yang 6. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan ketetapan, dengan takdir. Segala yang terjadi di atas muka bumi ini atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah tetapkan segala sesuatu tersebut dengan ketetapannya yang pasti. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga surat Al-Ahzab ayat 38. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa kana amrullahi qadaran maqdura, yang artinya dan perkara Allah telah ditetapkan dengan ketetapan yang nyata. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ayat ini dalam tafsir beliau, wa kana amruhu alladhi yuqaddiruhu kainan la mahala. Perkara Allah yang Allah tetapkan pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Wa waqi'an la mahida an, pasti akan terjadi, tidak mungkin meleset darinya. Wala ma'dil, dan tidak mungkin menyimpang darinya. Fama syaa kan wa ma lam yasha' lam yakun. Yang artinya apa saja yang disampaikan, apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa saja yang belum dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Itu dalil-dalil tentang wajibnya beriman kepada takdir dari Al-Quran. Adapun dalil-dalil wajibnya beriman kepada takdir dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya disebut dengan hadis Jibril karena di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril dengan beberapa macam pertanyaan. Salah satunya adalah, ya Muhammad, akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepadaku tentang keimanan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Itu dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalil yang lain, hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadar hatta al-'ajz wal kais awil kais wal 'ajz. Segala sesuatu dengan ketetapan Allah, sampai yang lemah dan sampai yang pintar, semuanya dengan ketetapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang tidak punya kekuatan dengan ketetapan Allah. Yang pintar mempunyai kekuatan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah menulis ketetapan-ketetapan untuk makhluk-makhluk seluruhnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wa kana 'arsyu 'alal ma', dan 'arsy-Nya Allah di atas air. Dan 'arsy-Nya Allah di atas air. Hadis riwayat Muslim. Adapun ijma' tentang wajibnya beriman kepada takdir dinukilkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Di antara yang menukilkan yang paling lama adalah Imam An-Nawawi rahimahullah, Yahya bin Sharaf An-Nawawi Abu Zakaria, ulama Islam abad ke-7 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi wa Sahih Muslim, "Wa qad tadhafaratil adillatu al-qat'iyyatu min al-kitab was sunnah wa ijma'is sahabati wa ahli al-hal wal 'aqd min as-salaf wal khalaf ala itsbati qadarillah azza wa jalla." Yang artinya, dan telah banyak dalil-dalil yang pasti baik dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah SAW serta kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga para ulama-ulama dari para salafus saleh dan generasi-generasi terakhir tentang tetapnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tentang tetapnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Islam bermadhab Syafi'i yang hidup di abad ke-9 Hijriah. Beliau berkata, "Wa madhhabus Syafi'i wa madhhabus salaf qatibatan annal umura kullaha bitaqdirillah." Pendapat para ulama salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang mana terakhir mereka hidup kira-kira pada tahun 275 atau 280, anggap saja 300-an. Maka setelah zaman ini berarti itu zaman khalaf. Setelah zaman ini zaman khalaf. Dan ini juga sedikit menyimpang tentang manhaj. Dan ini juga yang sering ditanyakan, kalian itu mengatakan bahwa kita mengikuti pemahaman para salaf. Lalu ulama imam yang 4 kalian tempatkan di mana? Maka para imam yang 4 dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya adalah ulama-ulama salafus salih. Imam Abu Hanifah seorang tabi'ut tabi'i, seorang tabi'i, Imam Malik ibn Anas seorang tabi'ut tabi'i, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad termasuk daripada generasi salafus salih. Dan itu tuduhan keji bahwa dakwah salaf tidak merujuk kepada imam yang 4. Itu tuduhan keji. Semua yang menuduh akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selesai permasalahan definisi qada dan qadar, dalil wajibnya beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita membahas tentang tingkatan-tingkatan dalam beriman kepada takdir. Tingkatan-tingkatan dalam beriman kepada takdir. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syifa'ul Alim menyebutkan bahwa anna maratibal qadar allati man lam yu'min biha lam yu'min bil qadari arba'un. Bahwa tingkatan-tingkatan takdir Allah Subhanahu wa taala yang mana siapa saja yang tidak beriman kepada tingkatan-tingkatan tersebut berarti dia belum beriman kepada takdir. Jumlah tingkatan tersebut ada 4 tingkatan.
Yang tidak mengimani tingkatan-tingkatan ini belum beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, ilmu Allah Subhanahu bil asya'i qabla kauniha. Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu sebelum terjadinya. Apa saja Allah Subhanahu wa taala mengilmuinya. Alima ma kan wa ma yakun wa ma sayakun idz law kana kaifa yakun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Makanya Allah mempunyai nama Huwal Awwalu wal Akhiru wal Zahiru wal Batin. Al-Awwal dan Al-Akhir ini namanya ihatah zamaniyah. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tanpa ada awalannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha berilmu. Kemudian Al-Akhir, ilmu Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batas waktu akhirannya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala zaman dari awalnya sampai akhirnya. Kemudian al-zahir wal batin ini namanya ihatah zaman makaniyah. Artinya ilmu Allah Subhanahu wa taala di atas dan di bawah. Apa maksudnya? Tidak ada yang terlepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa alaihi syai', la yakhfa alaihi la yakhfa alaihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di atas langit dan apa saja ada di bawah bumi ini. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Baik. Dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu martabat yang pertama atau tingkatan yang pertama yaitu Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Dalilnya di antaranya adalah surat Al-Hasyr ayat 22. Huwallah alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, Allah yang Maha mengetahui akan hal gaib dan hal yang nampak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada perkara yang menarik ini. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, perhatikan ayatnya. Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan, menjadikan di bumi seorang khalifah, yaitu yang mengurus bumi ini. Kemudian para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi seorang yang menumpahkan darah, dan sedangkan kami para malaikatmu bertasbih kepada engkau, mensucikan engkau, tidak cukupkah ini? Maka Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lam. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Imam Mujahid Ibn Jabr rahimahullah, yang mana para ulama mengatakan, idza ja'aka 'an Mujahid fahasbu. Jika datang kepadamu tafsir dari Imam Mujahid bin Jabr, muridnya Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, maka cukup sebagai ilmu tentang tafsir ayat tersebut. Imam Mujahid menafsiri surah Al-Baqarah ayat 30, beliau mengatakan, alima min iblisa al-ma'siyata wa khalaqahu laha. Allah mengetahui iblis itu nanti bermaksiat, dan Allah yang menciptakan hal itu. Allah mengetahui iblis itu nanti bermaksiat, dan Allah yang mencipta akan hal tersebut. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu rahimahullah radhiyallahu anhu, ahli tafsir generasi tabi'i juga, beliau mengatakan, kana fi ilmillah annahu sayakunu min tilkal khaliqah anbiya'a wa rusul wa qaumun salihun
wasakinu al-jannah. Dengan ilmu pengetahuan Allah, Allah mengetahui bahwa di antara makhluk-makhluknya nanti akan ada yang menjadi nabi, para rasul, orang-orang saleh dan penghuni surga. Ini tingkatan yang pertama, bahwa Allah mengetahui baik secara mediasi zaman ataupun mediasi tempat makan. Semuanya Allah ketahui. Tidak ada ilmu yang awalan kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu yang akhiran secara masa kecuali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada media tempat kecuali yang atas atau media tempat yang bawah kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmunya. Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Saya jujur kalau sudah berbicara tentang keagungan Allah sangat menyukai. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Man dzakarani fi mala', dzakartu fi mala'in khairin." Siapa yang mengagungkanku di hadapan makhluk-makhluknya, maka aku akan agungkan dia di hadapan para makhluk-makhlukku yang lebih mulia, yaitu para malaikat alaihimussalam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil dari hadis Rasul bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dalil pendek saja di riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila an auladil musyrikin. Beliau ditanya tentang nasib anak-anak kecil yang mati dan bapak ibunya orang musyrik. Anak-anak kecil yang mati sebelum balik dan bapak ibunya orang musyrik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah a'lamu bima kanu 'amilin. Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka kerjakan kalau mereka hidup. Allah tahu bagaimana perbuatan mereka saat mereka hidup. Kalau mereka hidup, Allah tahu. Ini menunjukkan bahwasanya tingkatan yang pertama dari tingkatan takdir adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan ilmu pengetahuan Allah al-muhit bi kulli syai', mencakup segala sesuatu, al-mawjudat, segala macam yang ada Allah tahu, wal ma'dumat, bahkan segala macam yang tidak ada kalau ada Allah tahu, wal mumkinat, segala macam yang mungkin terjadi Allah tahu, wal mustahilat, bahkan segala macam yang kalau seandainya dia mustahil terjadi tetapi terjadi juga Allah Subhanahu wa taala tahu. Fa'alima ma kan wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah Maha mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini tingkatan pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang disebut dengan al-kitabah. Al-kitabah artinya penulisan. Penulisan yang dimaksud adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz ketetapan-ketetapan seluruh makhluk. Maka tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta ini melainkan Allah sudah mengetahuinya dan sudah menulisnya sebelum terjadinya. Itu yang dimaksud dengan tingkatan yang kedua, yaitu al-kitabah, penulisan. Penulisan takdir-takdir, ketetapan-ketetapan seluruh makhluk di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Apa saja yang terjadi di dalam alam semesta ini tidak ada kecuali Allah mengetahuinya. Dan Allah telah menuliskan yang terjadi tersebut di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Apa dalilnya akan penulisan ini? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama' wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah
mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, sesungguhnya itu semua tertulis. Apa yang ada di langit dan di bumi, sesungguhnya semua itu tertulis. Bayangkan, subhanallah. Antum kalau lihat semut, berapa banyak yang dia ngangkat ini, angkat makanan, bertemu dengan sesama semut, nanti salam sebentar, kemudian jalan. Itu semua tertulis dalam kitab Allah. Makanya Allah mengakhiri ayatnya, kayaknya sulit sekali Ustaz. Allah mengakhiri ayatnya, inna dzalika 'alallahi yasir. Hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang sudah saya sebutkan tadi, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Yang artinya Allah telah menulis takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini para ikhwan. Baik. Itu adalah tingkatan yang kedua. Nah, di dalam tingkatan yang kedua ini ada sub pembicaraan yang ingin kita bicarakan. Di dalam tingkatan yang kedua ini ada bagian pembicaraan yang kita ingin bicarakan, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir. Dan penulisan takdir-takdir Allah itu ada yang dari dulu di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, atau penulisannya saat Allah mengambil perjanjian dengan hamba-hambanya yang disebut dengan mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang kokoh, atau penulisan takdir-takdir tersebut tahunan. Allah Subhanahu wa taala menulis takdir-takdir makhluk seumur hidup, bukan tahunan, seumur hidupnya. Bahwa si fulan nanti rezekinya sekian seumur hidupnya. Si fulan makannya sekian seumur hidupnya. Yang keempat, takdir-takdir tahunan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam qadar. Yang kelima, takdir-takdir harian yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap harinya. Apa maksudnya ini Ustaz? Baik, saya jelaskan. Para ikhwah, tingkatan yang pertama ilmu, yang maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal. Apa saja yang Allah tetapkan, Allah mengetahui. Dan dengan ilmu pengetahuan tersebutlah Allah menetapkan takdir-takdir makhluk. Baik. Yang kedua tingkatannya adalah penulisan. Mengimani bahwa ketetapan atas makhluk sudah ditulis oleh Allah di mana? Di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Berapa? 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, penulisan ini ada bermacam-macam. Ada sekitar 5 penulisan. Yang pertama, penulisan takdir yang azali, yang sudah lama ditulis oleh Allah 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Besar kecilnya, rinci dan segala macamnya di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini tidak akan pernah berubah. Ini tidak akan pernah berubah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yasin ayat 12. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami tulis di dalam kitab yang nyata. Ini tidak akan pernah berubah. Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu 'indahu umul kitab. Allah menghapus takdir dan menetapkan sekehendak Allah. Tetapi di sisi Allah ada ummul kitab, yaitu Allahul Mahfuz, yang tertulis padanya secara azali dari mulai dahulu segala macam takdir-takdir makhluk, dari mulai awalannya sampai endingnya, sampai orang ini masuk surga atau masuk neraka, ditulis oleh Allah SWT secara rinci. Ini penulisan takdir secara azali. Azali artinya terdahulu. Yang kedua, penulisan takdir ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari anak Adam. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa alsinatahum ala anfusihim min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari anak Adam
dari punggung mereka, tulang sulbi mereka, dan juga dari keturunan mereka, yaitu persaksian bahwasanya Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala, iya, kami mengakui. Itu perjanjian antara kita dengan Allah. Berarti kalau ada orang murtad atau kalau ada orang yang mensyirikkan Allah, berarti dia tidak sesuai dengan perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penulisan takdir pada penciptaan manusia. Dari tulang sulbi Nabi Adam, seluruh keturunannya sudah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penulisan takdir yang kedua. Penulisan takdir yang ketiga yaitu sepanjang umurnya, dari mulai percampuran air mani dengan sel telur. Kemudian dia diciptakan baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian dituliskan ajalnya, kematiannya, lalu perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian setelah itu kebahagiaannya, apakah bahagia ataukah sengsara. Ini dituliskan oleh Allah, penulisannya selama sepanjang umur. Sepanjang umur. Ya. Tapi penulisan yang keempat adalah penulisan takdir tahunan. Allah menuliskan takdir tahunan tersebut di setiap Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya aku turunkan kepada kalian di malam yang penuh dengan berkah, yaitu Al-Quran. Nah, yaitu Al-Quran. Dan sesungguhnya kami beri peringatan kepada kalian. Di dalam malam tersebut dirinci segala macam takdir yang penuh dengan kebijaksanaan. Ini adalah penulisan takdir tahunan. Dan para ikhwah, yang tidak berubah dari penulisan takdir hanya apa yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Itu yang sangat sempurna dan tidak berubah. Ini pembahasan bisa menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah doa bisa merubah takdir? Apakah silaturahim bisa merubah takdir? Maka jawabannya iya. Yang dirubah adalah dalam buku pencatatan takdir, yaitu ketika tahunan, kemudian harian, kemudian sepanjang umur. Itu yang berubah. Adapun yang dalam kitab Lauhul Mahfuz tidak berubah. Jadi mengapa kita membicarakan hal tersebut? Tujuannya adalah ke situ. Bahwa iya, doa bisa merubah takdir, silaturahim bisa merubah takdir, tetapi takdir yang berubah adalah dalam buku catatan takdir tahunan, buku catatan takdir sepanjang umur manusia, buku catatan takdir ketika harian. Itu yang berubah. Kalau seandainya dia berdoa akan begini, kalau seandainya dia menyambung hubungan rahim akan begini, kalau tidak akan begini. Ustaz, begini dan begini, itu apakah sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz? Iya. Nggak nyambung, Ustaz. Nah, disitulah batas akal kita. Seperti orang pakai HP sekarang. Saya kemarin mau live di Sintang, Masjid Abu Bakar Sintang. Ya bisa. Karena itu batas sinyal dia. Akal juga begitu. Kalau kita ini bawa HP, pesawat, kemudian kita tetap jalankan, naik dia, dalam radius beberapa meter atau beberapa kilometer dari permukaan laut, maka tidak akan bisa dapat lagi sinyal tersebut. Begitulah akal manusia. Ada batasan pada akal manusia. Ustaz, kalau dia berdoa, dia akan dapat kekayaan, panjang umur. Kalau tidak berdoa, tidak akan dapat kekayaan, tidak panjang umur. Oke, yang berubah di mana? Di buku pencatatan takdir, baik tahunan, harian, ataupun umuran, seumur hidup. Tetapi bukankah sudah ditetapkan Ustaz di dalam kitab Lauhul Mahfuz sampai ending-endingnya? Iya. Lah bagaimana Ustaz? Nah, batas akal kita cuma sampai situ. Allah yang menentukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah, apa tadi tahapan yang pertama? Maha
mengetahui. Dengan ilmu pengetahuan itulah Allah tetapkan takdir. Paham ini Pak Eko? Nah, kemudian dalil penulisan takdir harian, yaitu Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 29. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Pada hari, setiap hari dia dalam keadaan tertentu. Ini takdir-takdir yang bisa berubah. Harian, tahunan, umuran, kemudian sedangkan yang tidak berubah adalah apa yang terus dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz dari mulai azali, dari mulai dahulu, dan apa yang diambil oleh Allah perjanjian dari tulang sulbi Nabi Adam. Semua keturunannya ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka semua keturunan Adam menjawab, qalu bala. Iya, kami meyakini hal tersebut. Maka berarti siapa yang menyimpang? Berarti dia sudah menyimpang dari perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga, beriman kepada takdir, adalah tingkatan masyiah, kehendak. Masyiah atau yang disebut dengan kehendak. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah mengimani bahwa apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang Allah belum kehendaki tidak akan terjadi. Dan bahwa apa saja yang ada di langit dan di bumi, dari gerakan, diam, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yakunu fi mulkihi ma la yurid. Tidak ada sesuatu terjadi di alam semesta ini yang merupakan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ya, itu adalah tingkatan yang ketiga, kehendak, yang disebut dalam bahasa Arab apa tadi? Al-masyiah. Dalilnya akan hal ini adalah Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Sesungguhnya perkara Allah, jika menginginkan sesuatu, Allah cuma mengatakan kun. Jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Semua hal, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, irhamni in syi'ta, urzuqni in syi'ta, wal ya'zimil mas'alatahu innahu yaf'alu ma yasha la mukriha lahu. Yang artinya, tidak boleh seseorang saat berdoa dengan lafaz ya Allah ampuni aku jika engkau kehendaki, ya Allah rahmati aku jika engkau kehendaki. Kata-kata jika engkau kehendaki ini enggak boleh. Berikanlah rizki kepadaku jika engkau kehendaki. Hendaknya kalau seorang berdoa, bulatkan tekad dan permintaan. Allahumma rzuqni, Allahumma arhamni, Allahumma ighfir, ya Allah rahmati aku, beri rizki kepadaku, ampuni dosa-dosaku, tanpa harus jika sesuai dengan kehendak engkau. Tidak boleh mengatakan itu. Kenapa? Karena Allah berbuat sekehendaknya. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang berdoa, ya Allah ampuni aku jika engkau menghendaki, itu seakan-akan ada yang memaksa Allah. Padahal Allah mengampuni, Allah tidak mengampuni, itu sekehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan yang ketiga dalam beriman kepada takdir, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa saja yang terjadi pasti terjadi. Yang belum dikehendaki oleh Allah maka tidak akan pernah terjadi. Nah, tingkatan yang keempat, yaitu tingkatan penciptaan dan pengadaan. Apa artinya? Artinya adalah mengimani bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu. Allah lah pencipta segala sesuatu. Dalilnya surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Allah yang menciptakan kalian wahai manusia, dan apa saja yang kalian perbuat itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari ayat Al-Qur'an, surat As-Saffat ayat 96. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 62, yaitu Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Ya, segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Nah, taib. Itulah tadi tingkatan-tingkatan takdir. Tidak beriman kepada takdir kecuali mengimani tingkatan-tingkatan tersebut. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabatu, yang ketiga al-masyiatu, yang keempat al-khalqu. Ilmu, penulisan, kehendak, dan penciptaan. Itulah tingkatan-tingkatan takdir. Segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi, itu atas ilmu pengetahuan Allah. Kemudian atas penulisan ketetapan untuk makhluk yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan ilmu tadi di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian semua yang terjadi atas kehendak Allah. Kemudian semua yang terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Bisa dimaklumi ini pada ikhwah? Itulah tingkatan-tingkatan takdir. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan ringkasan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam perkara takdir. Saya akan bacakan ringkasan dan saya akan ringkas per poin-poin. Poin 1, poin 2, poin 3. Ya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pencipta atas segala sesuatu, termasuk di dalamnya perbuatan hamba atau selain perbuatan hamba. Catat itu baik-baik. Ringkasan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perkara takdir. Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli syai' wa rabbuhu wa malikuhu. Allah pencipta segala sesuatu, Allah sang raja atas segala sesuatu, Allah yang memelihara atas segala sesuatu. Baik itu perbuatan hamba, seperti saya sekarang ngangkat, saya sekarang sedang berbicara, antum sekarang sedang nulis, antum sekarang sedang ngantuk, mana ada lucu-lucunya, khurafat-khurafatnya mana. Ini bukan tabligh akbar yang saya inginkan, Ustaz. Tangisannya mana? Sudah saya bahas di awal tadi. Ya. Kita ingin kembalikan majelis-majelis ilmu, walaupun dia dalam metode tabligh akbar, tetapi belajar yang sistematis, rinci, dan mendasar. Sehingga keluar dari majelis ini benar-benar berilmu. Dan majelis ilmu yang seperti ini yang bisa menahan syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Nah, kemudian yang kedua, para ikhwah, ringkasan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah takdir adalah bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu terjadi di dalam muka bumi ini, bahkan alam semesta ini, kecuali atas kehendak dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Kehendak, masyiah dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu ma syaa wa ma syaa kan wa ma lam yasha' lam yakun fala yakunu fil wujudi syai'un illa bi masyiatihi wa qudratihi. Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak pasti terjadi. Dan apa yang belum Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Tidak ada sesuatu di dalam wujud alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian termasuk daripada ringkasan yang keberapa? Yang ketiga adalah bahwasanya segala macam perintah dan larangan Allah serta janji dan ancaman Allah tetap adanya. Tidak ada hujjah atau alasan bagi seorang hamba untuk meninggalkan yang diperintah dan melanggar yang dilarang. Saya ulangi, yang ketiga. Segala macam perintah dan larangan dari Allah atau kabar gembira dan ancaman dari Allah adalah tetap adanya. Tetap adanya. Itu memang dari Allah. Itu memang sesuai dengan perintah Allah. Dan tidak ada hujjah, alasan atas seorang hamba untuk meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Ya, tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Karena ada sebagian dari kelompok yang menyimpang, nanti kita akan masuk ke situ, bahwa mengatakan bahwa Allah nggak ada memerintah, nggak ada melarang. Atau mereka mengatakan, oke, Allah memerintah dan melarang, tapi tidak ada hikmahnya dalam pelarangan dan perintahnya. Maka kita tidak. Ahlus sunnah wal jamaah bersepakat tetapnya perintah Allah dan larangan Allah. Tetapnya janji surga Allah dan ancaman neraka Allah. Dan bahwasanya seorang hamba tidak ada hujjah nanti di hari kiamat. Tidak ada hujjah nanti di hari kiamat untuk meninggalkan perintah atau atas peninggalan dia terhadap perintah atau atas pelanggaran dia terhadap larangan. Jadi seorang nanti di hari kiamat tidak bisa mengatakan saya nggak tahu kalau itu haram. Nggak ada. Kenapa? Karena Quran sudah diturunkan, Rasul sudah diutus menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan petunjuk mana jalan yang buruk dan mana jalan yang ketakwaan. Tidak ada alasan bagi seorang hamba kelak di hari kiamat untuk mengelak dari siksa Allah apabila dia melanggar larangan atau melalaikan perintah. Nah, selanjutnya para ikhwah, ini poin penting. Ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin wa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana di dalam segala macam syariatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha penyayang di dalam segala macam ketetapannya. Misalkan ada seorang mantan pendeta nanya sama saya waktu saya masih di Arab Saudi sebagai penerjemah dan pendakwah. Kemudian beliau ini masuk Islam. Kemudian beliau bertanya, Ustaz, saya bersyukur kepada Allah. Allah memberikan petunjuk kepada saya untuk masuk Islam. Mudah-mudahan saya mati di atas Islam. Tetapi yang saya sedih adalah kenapa Islam tidak membolehkan untuk mendoakan bapak atau orang tua yang meninggal di atas kekufuran. Lalu nanti bagaimana? Apakah saya tidak akan pernah bertemu dengan bapak saya di hari kiamat, terutama di dalam surga kalau seandainya kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kafir kekal abadi dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu jawabannya ya, untuk masalah fikihnya kita katakan iya, tidak boleh berdoa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Makana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi untuk dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Ini jelas hukumnya. Baik. Setelah jelas mereka adalah orang-orang yang penghuni neraka jahanam.
Nah orang ini menyayangkan akal ahli itu. Kenapa Ustaz nggak boleh? Nanti saya tidak bisa bertemu dengan bapak saya sendiri masuk surga. Kenapa bapak saya tidak bisa saya tarik? Nah, jawabannya ini. Poin yang kita sedang tulis ini. Allah Arhamur Rahimin. Allah Ahkamul Hakimin. Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Penyayang. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Tidak pernah menzalimi hambanya. Kalau ingin dirinci lagi, ya bapakmu tidak manut dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidak manut dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya meninggal di atas kekufuran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi hambanya dalam hal tersebut. Paham ya? Para ikhwah. Nah ini. Makanya poin ini penting untuk menjawab beberapa pertanyaan. Atau beberapa permasalahan. Kemudian selanjutnya, Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini dalam masalah takdir bahwa tidak mengingkari sebab yang dengan sebab tersebut akhirnya terjadi akibat. Meskipun semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengingkari sebab yang dengannya terjadi akibat. Meskipun semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan, orang ingin dapat petunjuk, maka dia harus jalan di atas petunjuk. Bagaimana cara jalan di atas petunjuk? Dia harus belajar jalan petunjuk tersebut. Nah, ini sebab-sebab yang bisa menghantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah sudah menetapkan si fulan masuk surga, tapi dia harus mengerjakan sebab-sebab agar bisa masuk surga. Dan sebab itu pun semuanya atas apa? Ketetapan siapa? Allah. Ini subhanallah. Ya. Tidak bisa kita mengelak dari semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanah subulas salam." Allah memberi petunjuk kepada jalan yang penuh dengan keselamatan barang siapa yang mengikuti keridhaan Allah. Sebabnya adalah mengikuti hal-hal yang diridhai oleh Allah. Maka akibatnya dia akan jalan di jalan yang penuh dengan keselamatan. Contoh yang lain lagi. Ustaz, kenapa ada iblis? Ini gara-gara iblis kita akhirnya di Pontianak. Itu ujung-ujungnya kan begitu. Coba nggak ada iblis, kemudian nggak ada iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa. Akhirnya tidak ada godaan, akhirnya tidak ada keluar dari surga. Sekarang kita di dunia panas, hujan, susah hidup. Coba nggak ada iblis. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, ini jawabannya. Perkara yang antum tulis tadi itu adalah jawabannya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ada sebabnya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengingkari sebab. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengingkari sebab. Nah, habis waktu. Ini 7 menit apa paling? Habis kajian atau habis kajian, kemudian tanya jawab. Nah, itu baru pendahuluan. Saya ingin sebutkan beberapa keyakinan-keyakinan menyimpang, kemudian bagaimana membantahnya, dan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan dalam perkara tersebut. Taib. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya sebutkan secara ringkas, tadi 5 menit katanya. Sekarang metodologi orang-orang yang menyimpang dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan takdir. Metodologi orang-orang yang menyimpang dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah takdir. Itu tadi yang antum tulis adalah ringkasan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sana ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari ringkasan tadi. Paham ya cara berpikirnya? Yang pertama yang disebut dengan Al-Majusiyah. Al-Majusiyah.
Merekalah orang yang mendustakan takdir Allah. Mereka tidak percaya bahwa Allah telah menetapkan takdir. Menetapkan si fulan mengerjakan amalan-amalan saleh, si fulan mengerjakan amalan-amalan taleh. Ya. Bahkan Majusiyah yang ekstrim dari mereka mengingkari ilmu pengetahuan Allah. Mengingkari penulisan Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz atas ketetapan hamba-hambanya. Ini adalah Majusiyah yang ekstrim. Majusiyah yang ekstrim. Mereka mendustakan takdir. Mendustakan ilmu. Tingkatan takdir yang pertama tadi apa? Ilmu. Tingkatan takdir yang kedua, penulisan. Mereka dustakan itu semua. Lalu keyakinan mereka bagaimana? Mereka mengatakan bahwa di alam semesta ini ada dua pencipta. Pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Dalam bahasa mereka yin yang. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Segala macam kebaikan yang terjadi di atas muka bumi ini adalah hasil ciptaan Allah. Sedangkan yang buruk adalah hasil ciptaan Tuhan selain Allah menurut mereka. Siapa yang berkeyakinan seperti ini? Kaum Mu'tazilah. Siapa itu kaum Mu'tazilah? Kaum Mu'tazilah pemimpinnya adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha dulunya murid Al-Hasan Al-Basri. Kemudian dia in'azal, menyendiri dari Hasan Al-Basri karena tidak sesuai dengan pendapat gurunya. Akhirnya dia merasa dia berpendapat sendiri, akhirnya dia menyendiri. Lama kelamaan Mu'tazilah jadi suatu kelompok yang sangat identik dengan taqdimul aql 'ala naql wa tahkimul aql 'ala naql. Mendahulukan akal dibandingkan dalil-dalil syariat, dan apabila dalil-dalil syariat tidak sesuai dengan akal, ditolak. Ini adalah kaum Mu'tazilah. Dan mereka di dalam masalah takdir berkeyakinan dengan Majusiyah. Orang-orang yang mengingkari bahwa Allah telah menetapkan takdir, menulis takdir dengan ilmunya. Mereka ingkari itu semua. Mereka ingkari itu semua. Kemudian yang kedua adalah al-musyrikiyah. Dan pembagian ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa. Nah, yang ketiga adalah musyrikiyah. Mereka mengatakan iya, ada takdir. Tetapi mereka tidak menetapkan perintah dan larangan. Mereka tidak menetapkan perintah dan larangan. Apa maksudnya begini para ikhwah. Kalau ada orang kafir, ada orang musyrik, ada orang enggak sholat, kemudian dia katakan, kenapa kamu enggak sholat? Kenapa kamu tidak beriman? Kalau Allah bertakdir, saya beriman. Kalau Allah bertakdir saya sholat, saya pasti sholat. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka sebenarnya dalam perkara mengingkari perintah yang diperintahkan oleh Allah dan mengingkari larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya sandaran. Sandarannya surat Al-An'am ayat 148. Sayaqul ladzina asyraku, orang-orang yang musyrik akan berkata, "Lau syaa Allah ma asyrakna." Kalau Allah kehendaki, Allah tetapkan, maka kita tidak akan pernah musyrik. Wala abana wala harrama min syai'. Kemudian nenek moyang kita juga tidak pernah musyrik. Maka ini disebut dengan kaum apa? Musyrikiyah. Kenapa disebut dengan musyrikiyah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengatakan bahwasanya seorang hamba memiliki kekuatan. Seorang hamba memiliki kekuatan. Jadi saya mengangkat ini kekuatan saya. Ya. Murni kekuatan saya. Berarti di sana ada dua kekuatan. Kekuatan Allah, kudrat iradat Allah, dan kudrat iradat manusia.
itulah mereka disebut dengan musyrik. Itulah yang disebut dengan kemusyrikan. Ya, musyrikiyah. Yang keempat, yang terakhir, iblisiyah. Iblisiyah. Mereka orang-orang yang menolak hikmah Allah dalam penciptaannya. Kenapa Adam diciptakan? Saya lebih baik daripada Adam. Kenapa ada sholat? Kenapa khamar diharamkan? Kenapa babi kalau seandainya diharamkan? Kenapa diciptakan? Ini namanya kaum apa? Iblisiyah. Mengingkari hikmah Allah di dalam penciptaannya. Mengingkari hikmah Allah di dalam penciptaannya. Contoh nih, kaum LGBT. Mereka sering mengatakan begini. Berarti kaum iblisiyah dong. Contoh misalkan, mereka mengatakan begini. Ustadz, kenapa saya salah? Yang salah Allah dalam penciptaan. Saya ini lemah gemulai, diletakkan dalam tubuh yang kekar. Akhirnya melambai-lambai. Paham ini? Ini namanya mengingkari hikmah Allah dalam penciptaannya. Allah punya hikmah. Ada orang yang kekar, kemudian dia melambai-lambai. Atau ada laki-laki, murni laki-laki, sempurna laki-lakinya, tetapi dia dari mulai kecil, tulangnya sudah kecil, kemudian jalannya juga seperti perempuan. Maka hikmah Allah dalam penciptanya itu adalah ujian bagi dia. Tidak boleh dia menuruti hawa nafsunya atau bisikan setan untuk menjadi kemudian manusia perempuan. Karena dia murni laki-laki total. Itu kalau seandainya memang benar-benar suaranya lembut, melambai-lambai. Bagaimana kalau seandainya laki tulen? Kemudian jadi wadam, jadi bencong. Itu lebih parah daripada yang ini. Paham para ikhwah? Jadi di zaman Nabi itu ada namanya mukhannath. Mukhannath itu adalah seorang laki-laki tulen, tetapi dia sukanya bergaul dengan perempuan. Akhirnya melambai-lambai. Maka di zaman Rasul ini tidak boleh masuk ke dalam rumah istri-istri Rasulullah SAW. Dan dia dianggap sebagai laki-laki tulen. Dan perempuan tidak boleh berkawan dengannya kalau bukan mahramnya. Paham ini pada ikhwan? Nah, orang-orang ini mengingkari hikmah Allah dalam penciptaannya. Mengingkari hikmah Allah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka mengatakan ini amar ma'ruf nahi mungkar, perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar ini saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Allah tidak hikmah dalam syariatnya. Nah, ini namanya apa, kaum apa tadi? Iblisiyah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjawab kelompok-kelompok ini? Yang pertama tadi apa para ikhwan? Yang pertama adalah Majusi. Apa mereka ini? Yang mendustakan takdir Allah. Allah tidak punya ilmu bahwa annal amra unuf, segala sesuatu ini terjadi tiba-tiba. Enggak ada ketetapan dari Allah sebelumnya. Allah tidak punya ilmu. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena Allah tidak punya ilmu kata mereka, otomatis apa saja yang terjadi Allah tidak mengetahui sebelum terjadinya. Ini kufur ini. Ini dikufurkan oleh para ulama. Dan hum in kharadu, mereka sudah habis orang-orang seperti ini. Ya, mereka sudah habis. Nah, cara menjawabnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 8, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Di dalam ayat ini Allah menetapkan perbuatan hamba. Dan perbuatan hamba tersebut Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah menetapkan perbuatan hamba. Dan penetapan Allah terhadap perbuatan hamba itu
ada pada ilmu Allah dan penulisan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan hamba di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fujuraha wa taqwaha. Ada yang baik, ada yang buruk, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian juga dalam surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya, taat kepada Allah beruntung. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah rugi orang yang berbuat maksiat. Ini bantahan atas siapa? Majusiyah atau musyrikiyah atau apa lagi ini? Iblisiyah atau tiga aja ya? Hah? Tiga. Bantahan terhadap apa ini? Yang mengingkari amar ma'ruf nahi mungkar. Hah? Musyrikiyah. Mereka katakan tidak ada namanya perintah, tidak ada larangan. Ya. Maka jawabannya ini, tidak ada janji surga, tidak ada janji neraka bagi yang menyimpang, melanggar larangan, tidak ada janji surga bagi yang taat. Maka jawabannya ayat ini, Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kemudian yang ketiga, iblisiyah. Maka bantahannya adalah Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 7, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa dan apa yang kami telah sempurnakan untuk jiwa tersebut. Artinya semua perintah Allah, larangan Allah pasti ada apanya? Hikmahnya. Pasti ada hikmah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan sampai jam berapa? 11.20. Antum nanyanya 5 menit aja lah ya. Saya ambil lagi 5 menit. Baik. Sekarang kita membicarakan perbuatan hamba, permasalahan lain. Itu sudah lewat, sekarang permasalahan baru. Perbuatan hamba dan pendapat-pendapat orang-orang dalam perbuatan hamba. Ingat baik-baik para ikhwah, perbuatan hamba itu ada dua. Yang pertama, iltirariyah. Perbuatan yang karena keterpaksaan. Seperti orang kalau lagi kencing, kemudian itu adalah perbuatan hamba. Atau alis. Kemudian telinga bergerak sendiri. Itu namanya af'al iltirariyah, perbuatan-perbuatan hamba yang terpaksa. Yang kedua, perbuatan-perbuatan hamba ikhtiyariyah, pilihan hamba tersebut. Seperti amalan-amalan baik, salat, puasa, zakat, haji, berkurban, bernazar, dan seterusnya. Atau amalan-amalan buruk, seperti kesyirikan, perbuatan bid'ah, membunuh, berzina, mencuri, minum khamar, berjudi, dan lain-lainnya. Itu namanya af'al ikhtiyariyah. Perbuatan-perbuatan hamba yang dipilih oleh hamba. Yang dipilih oleh siapa? Oleh hamba. Bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perbuatan-perbuatan hamba ini? Catat baik-baik ya para ikhwah. Yang pertama, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perbuatan-perbuatan hamba ini adalah bahwa hamba pelaku perbuatan tersebut secara hakiki. Hamba pelaku perbuatan tersebut secara hakiki. Contoh, saya sedang mengangkat botol, lalu saya minum. Siapa pelakunya secara hakiki? Hamba. Kemudian jangan lupa, dan Allah pencipta perbuatan tersebut. Catat itu. Hamba pelaku perbuatan tersebut secara hakiki, dan hamba pencipta perbuatan tersebut. Siapa? Dan Allah pencipta perbuatan tersebut. Maka hambalah yang beriman, hambalah yang kafir, hambalah yang berbuat baik,
hambalah yang berbuat buruk, hambalah yang sholat, hambalah yang puasa. Hamba mempunyai kuasa atas perbuatannya. Mereka juga mempunyai kehendak atas perbuatan tersebut. Saya karena mempunyai kehendak ingin minum, ya, maka akhirnya saya minum. Saya punya kuasa dan kehendak. Tetapi Allah pencipta perbuatan tersebut dan kuasa tersebut serta keinginan hamba tersebut. Allah lah penciptanya. Pahami? Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dalilnya? Surat At-Takwir ayat 28-29. Allah berfirman, "Liman syaa'a minkum an yastaqim, wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin." Bagi siapa di antara kalian yang berkehendak untuk lurus. Siapa di antara kalian yang berkehendak? Berarti ada kalian yang berkehendak, ada hamba yang berkehendak. Hamba punya masyiah, iradah. Hamba punya kehendak dan keinginan. Tetapi kehendak dan keinginan hamba atas kehendak Allah. Dan itu semua atas ciptaan Allah. Perbuatan hamba ciptaan Allah, kehendak dan keinginan hamba juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau saya punya ingin dan kehendak, ingin minum ini, tapi Allah belum menghendakinya, bisa enggak? Tidak akan pernah bisa. Ini yang membuat keyakinan seseorang muslim, mukmin, tegar, kokoh saat menghadapi kehidupan dunia. Ma asabak lam yakul liyukhti'ak, wa ma akhta'ak lam yakul yusibak. Apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang belum ditakdirkan untukmu tidak akan pernah terkena padamu, karena memang belum ditakdirkan. Saya ingat perkataan Fadilat Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah saat mengajar kita. Beliau mengatakan gini, ini air kalau seandainya ada di depan mulutmu, tapi belum Allah tetapkan untukmu, tidak akan pernah engkau sanggup untuk menelannya walau seteguk pun. Sedangkan jika air ini ada di depan mulut singa sekalipun, kalau seandainya Allah telah menetapkannya untukmu, tidak akan pernah meleset darimu. Engkau akan ambil dengan sempurna air tersebut sesuai dengan ketetapanmu. Begitu orang beriman, teguh, kokoh, kuat, tidak menghalalkan segala cara untuk mengais rezeki, tidak tunduk kepada makhluk, tidak bersandar kepada orang yang diluaskan rezekinya, kemudian tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar di hadapannya, nunduk-nunduk, bahkan sampai kadang-kadang ditelepon, siap. Telepon makhluk, subhanallah. Ya. Orang yang bersandar kepada takdir, paham betul, memahami takdir dengan sebenar-benarnya, sangat kuat sandarannya kepada Allah. Lihat Nabi Ibrahim, Imamul Hunafa, ketika dilempar dengan ketapel, kemudian mau masuk ke dalam api, datang Jibril. Alakah hajat? Wahai Ibrahim, ada hajat? Mau bantuan? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat di dalam tafsir Imam Katsir. Amma ilaik fala. Amma faminallah fabala. Adapun kepadamu, sama-sama makhluk kita, enggak. Adapun dari Allah, iya, saya sangat perlu perhatian. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Di hadapannya lautan. Di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya, lengkap dengan senjata-senjatanya. Di sampingnya kaumnya yang merengek. Ya Musa, inalah mudrohun. Wahai Musa, kita kekejar nih gimana? Ya, kalau seandainya Nabi saja menghadapi, masih aman. Tapi kaumnya kadang ikut merengek. Ini yang ribet. Ini kita kekejar Nabi Musa, wahai gimana? Maka Nabi Musa mengatakan, lihat, kallah inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak. Sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan biasanya petunjuk jalan keluar setelah puncak kesulitan. Catat itu baik-baik. Petunjuk jalan keluar pasti ada setelah puncak kesulitan. Wa annal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya jalan keluar bersama
puncak kesulitan. Semakin sulit, semakin membesar, semakin memuncak kesulitan, pasti ada jalan keluar. Apalagi kalau dibarengi dengan tawakal kepada Allah. Lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, "Innal karb idza stadda wa tanaha wa ta'adham." Kesulitan, entah sakit, rasa was-was, kekurangan harta, orang yang dicintai diwafatkan, entah apa saja, kekurangan makanan. Kesulitan jika semakin sulit, memuncak, membesar, fahasala lil 'abdi al-iyash an kashfihi min jihati makhluqin. Maka terjadilah pada diri seorang hamba putus asa, minta bantuan dari makhluk-makhluk. Kalau sudah itu terjadi, fata'allaqa qalbuhu billahi wahdahu. Setelah putus asa minta bantuan kepada makhluk, maka bergantunglah kalbunya kepada Allah semata. Kalau sudah bergantung kalbunya kepada Allah, wa man tawakkala alaihi kafah. Yang bersandar kalbunya kepada Allah, Allah akan cukupkan keperluan. Itu yang sering hilang dari kita, Pak. Putus asa minta bantuan kepada makhluk. Dan itu hasil memahami takdir dengan sebaik-baiknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nah, yang menyimpang di dalam perkara ini ada beberapa kelompok. Di antaranya adalah yaitu kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah. Dan juga kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa hamba punya kekuasaan atas dirinya. Kekuasaan yang sempurna. Dan kekuasaannya berdiri sendiri tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini menyimpang. Ini kelompok apa tadi? Qadariyah. Sedangkan Ahlus Sunnah enggak. Hamba punya kuasa, hamba punya keinginan. Tetapi keinginan kuasa hamba di bawah keinginan kuasa Allah. Allah yang menciptakan kuasa dan keinginan hamba tersebut. Kalau Qadariyah enggak, hamba punya kuasa. Dan kuasa hamba tersendiri. Mustaqillah, tersendiri dari Allah. Makanya Al-Qadariyah majusu hadhil ummah, kata Nabi Muhammad SAW. Qadariyah adalah orang majusinya umat ini. Kenapa? Karena dia berarti ada dua Tuhan yang dia percaya. Ada Allah yang maha kuasa dan ada dirinya yang maha kuasa. Biasanya orang-orang ini siapa, Pak, dalam kehidupan sehari-hari? Orang-orang yang terlalu pintar. Kemudian mengatakan dirinya, ini semua dari kepintaran saya. Seperti siapa? Karun. Bukan Kirun. Karun. Karun ketika dapat harta yang begitu banyak, dia mengatakan apa? Innama utitu al-ilmin di. Ini harta yang banyak ini, aku dapati karena kepintaranku. Karena dia salah dalam memahami takdir. Dia berpemahaman Qadariyah. Maka orang-orang yang sombong terhadap kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, kelebihan akal, kelebihan wajah, maksudnya kebagusan rupa, wajah, kecantikan, ya, kelebihan tinggi badan, kelebihan berat badan, kadang-kadang sombong, maka itu sebenarnya dia sedang mau tidak mau dia berpikiran Qadariyah. Kemudian yang kedua adalah Jabariyah. Kelompok yang kedua yang menyimpang adalah kaum Jabariyah. Dan mereka adalah kaum Jahmiyah. Siapa itu Ustaz? Kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah nanti. Saya ingin di dalam majelis ini ingin membuktikan bahwa ilmu agama Islam itu luas. Ya. Saya ingin membuktikan dari tadi bahwa ilmu agama Islam itu luas. Nah, sebagian para ikhwah sekarang malas duduk di majelis ilmu. Ilmunya gitu-gitu doang. Kita ingin membuktikan bahwa ilmu agama Islam itu luas. Ini juga peringatan kepada wali santri yang santrinya setelah SMA, anaknya setelah SMA, kemudian ke umum. Setelah itu tidak belajar lagi agama sama sekali. Menganggap bahwa belajar di masa SMA sudah cukup. Enggak. Kita tahu, kita yang bikin kurikulum itu pesantren. Kita tahu sampai mana ilmunya santri itu tahu. Saya ingin menyampaikan secara tidak langsung bahwa ilmu agama Islam itu luas pada ikhwan dan
Nah, kaum Qadariyah mereka adalah kaum Jahmiyah yang menganggap bahwa hamba tidak punya kuasa, tidak punya keinginan, tidak punya pilihan sama sekali. Hamba itu seperti robot yang dijalankan. Hamba itu seperti bulu ayam yang diterpa oleh angin ke sana kemari. Hamba itu seperti daun yang diterpa angin. Ini adalah penyimpangan dalam masalah tadi. Hamba punya kuasa, hamba punya perbuatan hamba dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih dalam lagi, yaitu kaum Asy'ariyah, ini kelompok ketiga. Mereka mengatakan bahwa iya, perbuatan hamba ini makhluk. Perbuatan hamba ini makhluk. Tetapi itu juga perbuatan hamba. Hampir sama perkataannya dengan kaum Mu'tazilah, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi mereka mengatakan kuasa hamba ini tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Saya beri contoh misalnya. Ada seorang hamba berpuasa. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan itu yang melakukan puasa siapa? Hambanya. Tetapi puasanya hamba ciptaan siapa? Allah. Itu pendapat Ahlus Sunnah. Nah, seorang Al-Asy'ariyah dari kaum Asy'ari mengatakan bahwa iya, itu perbuatan hamba. Tapi perbuatan hamba tidak memberi pengaruh sama sekali. Semuanya adalah kuasa Allah. Jadi sebenarnya hampir sama dengan perkataan siapa? Qadar. Cuma main cantik lah. Main cantik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak cukup kita membahas yang lain. Sebenarnya ada pembahasan penting juga. Ustaz, man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang disesatkan Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan bisa memberi hidayah kepadanya. Dan siapa yang diberikan hidayah, tidak akan bisa sesat kepadanya. Pemberi kesesatan dan pemberi kehidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana ceritanya? Bukankah tidak boleh kita menyandarkan keburukan kepada Allah? Masih panjang permasalahan yang kita bisa bahas sebenarnya, tapi waktu tidak cukup. Kemudian juga pembagian tentang keinginan. Ini penting, keinginan Allah ada dua, ada syar'i, ada kauni. Sekarang saya tanya, ada orang nggak sholat, itu keinginan Allah nggak? Itu jawabannya. Kalau cukup, ahli fatwanya cukup. Ya. Kalau seandainya orang belajar perkara ini, dia akan paham. Itu adalah keinginan Allah secara kauni. Artinya orang itu tidak mungkin tidak sholat kecuali dengan kehendak dan keinginan Allah. Tapi kehendak dan keinginan Allah itu adalah kauni. Apa kauni? Semua yang terjadi di muka bumi ini atas kunnya Allah. Tetapi bukan keinginan syar'i. Apa bedanya keinginan syar'i dengan keinginan kauni? Nanti kalau kita ketemu lagi kita akan bahas ya. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, sepertinya tidak perlu pertanyaan, habis waktu. Ya. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, sebentar. Zuhur 31. Baik, mungkin 1-2 ada yang ingin bertanya? Saya kembalikan acara ke pembawa acara. Jazakallahu khairan atas materi kajian ini yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Al-Banjari Rahimahullah Ta'ala. Di kesempatan waktu yang tersisa, izinkan untuk kami bacakan dari beberapa pertanyaan, cukup satu pertanyaan. Sudah mengalami, Ustaz izin bertanya, apakah persamaan dari metodologi orang-orang yang menyimpang dalam memahami takdir dengan metodologi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena terkadang sebagian orang sulit membedakannya sehingga terjatuh pada kesyirikan. Sebagian
ada yang berpendapat bahwasanya menggunakan jimat ataupun raja-raja itu tidak syirik karena mereka menyandarkan kekuatan kekuasaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara jimat dan raja-raja itu hanyalah wasilah saja. Bagaimana Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Saya menjawabnya dengan jawaban mudah tapi mengajak berpikir. Kalau Allah takdirkan iblis beriman enggak? Nah, itu jawabannya tuh. Kalau Allah takdirkan jimat itu menjadi manfaat atau menahan mudarat, bisa enggak? Bisa. Tetapi Allah tidak takdirkan itu. Allah tidak jadikan jimat sebagai sebab syar'i untuk dijadikan sebagai sebab. Makanya sebab itu ada dua, sebab kauni dan sebab syar'i. Sebab kauni adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu dengan kuasanya Allah, dengan kunnya Allah sebagai sebab. Saya beri contoh, air. Allah jadikan sebagai sebab untuk menghilangkan haus, itu dengan kauninya Allah, dengan kunnya Allah, dengan kuasanya Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab, ada namanya sebab syar'i, seperti minum air Zam-Zam, syifa'u suqmin wa ghidha'u wa ta'amu tu'min, makanan paling bergizi, obat yang paling menyembuhkan, seperti ruqyah, membaca Al-Fatihah, menyembuhkan orang yang, ini sebab-sebab syar'i. Membaca Al-Quran, menyembuhkan rasa was-was dalam dada, ini sebab-sebab syar'i. Makan 7 butir kurma ajwa setiap paginya, tidak akan terkena racun dan tidak akan terkena sihir. Membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka tidak akan bisa dilawan oleh para tukang sihir. Ini semuanya sebab-sebab syar'i. Di sana ada sebab-sebab kauni yang diperbolehkan, seperti obat-obatan diracik kemudian jadi obat sakit kepala, obat sakit panas. Ini sebab-sebab syar'i. Sebab-sebab apa? Kauni. Di sana ada sebab syar'i, sebab kauni. Nah, jimat ente mau letakkan di mana itu sebab? Sebab syar'i atau kauni? Syar'i jelas-jelas gak ada, karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Sedangkan sebab kauni, maka belum ada pembuktian bahwa jimat bermanfaat untuk menahan mudarat atau mendatangkan keuntungan. Terakhir saya jawab dengan cerita agak intermezzo saja. Seorang sering memakai cincin. Kemudian dia katakan, alhamdulillah, dengan cincin ini saya bertahun-tahun berdagang di pasar yang banyak malingnya, maka tidak ada yang mencuri barang-barang saya. Ternyata dia malingnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.